Saya sendiri memonitor Pak ya, itu ada head of agreement ya, antara SKK Migas dan CPI. Itu kalau nggak salah tanggal 28 September 2020. Soal pemulihan limbah. Bisa diberikan gambaran nggak sih Pak pada kami, kepada pemirsa juga, gambaran dari isi head of agreement itu seperti apa sih Pak? Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi head of agreement ya. Jadi yang ditandatangani oleh Chevron dengan pemerintah Indonesia dalam hal ini SKK Migas dan disaksikan oleh Pak Menteri SDM. Dan ini rapat Mas, jadi ini panjang sekali ceritanya. Tujuannya pertama kali juga memang karena Chevron tidak mau berinvestasi lagi kan. Tidak ada kepastian pengambilan cost recovery-nya sehingga pada waktu terminasi nanti apakah investasinya kembali dan lain sebagainya. Demikian juga kita menengarai. Tentu saja background-nya ya dibikin seperti apa HOA itu muncul karena mungkin tadi Kang Ari tadi sudah menyampaikan di awal tadinya mau early handover ya, step in lebih awal tapi ternyata enggak deal B2B-nya dan lain sebagainya, ada effort-effort itu. Tujuan kita bagaimana produksi lifting kita migas minyak tidak turun dari rokan. Nah, itu yang mendasar itu semua. Terus juga mempertimbangkan ada tadi di sini juga liability kewajiban Chevron begitu meninggalkan WK tersebut juga harus terselesaikan dengan baik ya, terlaksanakan. Nah, itu yang mendasari itu. Nah, dalam HOA itu tentu saja ada pertimbangan teknisnya bahwa untuk terkait dengan TTM pemulihan lahan tadi kan di PSD sebelumnya tidak diatur masalah pencadangan dana ASR karena PSD lama yang memang tidak ada dana ASR, jadi semuanya operating cost yang akan di-cost pada tahun berjalan, yang mana program kerja dan anggaran disetujui oleh SKK Migas. Nah, hal-hal itu yang mendasari sehingga muncul dan diskusi ini langsung bahkan pada waktu itu dipimpin oleh Pak Menko Marves untuk benar-benar meyakinkan Chevron masih mau berinvestasi untuk menjaga tidak hanya keberlangsungan inflasi tapi meningkatkan produksi, menjaga produksi. Yaitu yang sifatnya lebih capitalize, yang lebih sifatnya kepada investasi misalnya seperti pemboran pengembangan. Yang mana kita tahu bahwa sejak 2 atau 3 tahun terakhir kan Chevron sudah tidak mau ngebor. Artinya tidak mau melakukan pekerjaan yang sifatnya nanti nggak ada kepastian pengembalian cost recovery-nya, tepatnya seperti itu. Sehingga mereka lebih senang untuk melakukan dan juga sesuai dengan kesepakatan untuk menang produksi bisa dengan cara lain baik walkover maupun well service. Nah, namun kemudian nanti begitu handover Pertamina belum bisa lebih awal itu nanti pasti akan menjadi run rate yang rendah untuk periode PHR. Nah, ini yang kita tidak inginkan, pasti produksi turun. Kita pengalaman dengan WK yang lain. Makanya kita ingin step up yang lain. Nah, mekanisme ini salah satu hal yang kita bayangkan tidak hanya ASR tapi juga produksi dan juga mengcover hal yang lainnya. Perhitungan terkait dengan over under lifting setelahnya seperti apa. Sebenarnya cukup complicated perhitungan di dalamnya, tetapi benar-benar HOA ini mencadangkan dana yang sifatnya untuk membereskan hal pekerjaan yang belum terselesaikan oleh Chevron pada waktu periode Chevron berkontrak dengan pemerintah Indonesia. Nah, inilah setelah dihitung ada baik drilling well, P&E, baik TTM, baik satu lagi decommissioning atau kegiatan ASR itu sendiri itu dihitung semuanya. Jadi di sini ada perhitungan keekonomian juga sampai muncul angka-angka yang sifatnya sudah disepakati dan ada akan investasi sekian ratus juta US dollar lagi yang menjadi bagian cost recovery. Itulah yang muncul akhirnya sampai pada level HOA itu ditandatangani oleh para pihak. Ya. Tentu saja akan ada investasi lagi sekian ratus juta, mungkin Bapak Ibu rekan pendengar kalau khusus pemborannya ya itu ada 154 juta. Mau menginvest baru Chevron. Dulu pernah ada skema yang apakah pakai dananya Pertamina atau dan lain sebagainya. Banyak sudah kita kaji beberapa opsi dan finalnya investasi dan akan ngebor sekitar 190 sampai 200 mur sampai ke pada periode nanti 8 Agustus. Ya, meskipun dalam pelaksanaan tentu saja tidak mudah. Bicara operasional nanti saja tentu saja hal yang lain nanti. Demikian juga pasca operasinya tadi TTM juga sudah dihitung seperti apa. Bahkan dulu mengkuantify bagaimana akhirnya kita tentu saja dengan persetujuan dan pembinaan bimbing dari Kementerian Teknis terkait KLHK melakukan audit dan sebagainya.
Ya, jadi ini bagian dari secara umum strategi pengelolaan WK Rokan masa transisi dan juga rencana setelahnya ya, strategi baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka pandangnya sudah terpetakan dengan baik, dan sekali lagi untuk menjamin supaya transisi smooth dan kemudian PHR bisa beroperasi dengan maksimal tanpa menyisakan masalah buat Chevron dan buat kita semua tentu saja. Kalau ada masalah kita selesaikan, gitu aja. Oke.